Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Miss Rohaini di channel YouTube saya. Di sini jika kalian belum kenal dengan saya ulangi lagi perkenalan saya. Nama saya Miss Rohaini. Saya mahasiswa Universitas Samudra, prodi PGSD. Dan saat ini saya sedang menjalani perkuliahan di semester 4. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang teknik-teknik memahami perkembangan murid. Sebelumnya teman-teman ada yang tahu belum sih? Ternyata dalam memahami perkembangan murid itu kita memiliki harus paham dulu tentang teknik-tekniknya. Dan pada kali ini kita akan membahas tentang teknik-teknik tersebut. Semoga bermanfaat ya. Jadi teman-teman, perkembangan anak itu terdiri dari beberapa aspek. Ada aspek kognitif, psikomotorik, moral, sosial, budaya, kepribadian, dan lain-lain. Di sini nampak jelas ya teman-teman bahwa setiap seorang siswa sekolah dasar itu memiliki kepribadian yang berbeda-beda dan perilaku yang berbeda-beda. Jadi kita sebagai calon guru, kita harus bisa memahami setiap individu dari siswa tersebut, bagaimana kepribadian siswa tersebut, kemudian bagaimana kita bisa memahami sifat dan karakteristik siswa tersebut. Agar apa? Agar nantinya ketika kita mengajar, kita lebih mudah untuk lebih memasuki dunia siswa tersebut, sehingga siswa tersebut bisa dapat memahami materi yang kita sampaikan dengan jelas. Kemudian setiap guru SD harus memiliki pengetahuan dan keterampilan tentang jenis-jenis data yang perlu dikumpulkan dan sumber untuk memperoleh data tersebut. Kemudian ada cara dan prosedur mendapatkan data dan keterampilan dalam menyusun dalam alat pengumpulan data serta penggunaannya. Salah satu hal yang penting yang harus diperhatikan dalam memberikan bimbingan adalah memahami murid secara keseluruhan. Jadi seperti yang saya katakan tadi, kita harus memahami murid terlebih dahulu. Kemudian kita pahami dari masalah yang dihadapinya maupun latar belakang kepribadiannya dengan data yang lengkap. Data yang lengkap, kemudian pembimbing akan dapat memberikan layanan bimbingan kepada murid secara tepat atau terarah. Jadi dengan adanya data yang lengkap setelah kita memahami itu, kita sebagai pembimbing itu akan dapat memberikan layanan yang terarah. Jadi dalam bimbingan konseling ini ada teknik-teknik untuk mengumpulkan data murid tersebut. Pada dasarnya data tersebut dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori, yaitu teknik tes dan teknik non-tes. Jadi apa sih teknik tes itu? Terus apa sih teknik non-tes itu? Di sini akan kita simak. Baiklah, teknik tes itu adalah sistem testing, merupakan usaha pemahaman murid dengan menggunakan alat-alat yang bersifat mengukur atau mentes.
Misalnya itu kita melakukan teknik tes itu ya dengan secara tertulis, melakukan pengujian kepada siswa tersebut. Jadi teknik tes itu terbagi menjadi 3, yaitu tes kecerdasan, tes bakat, dan tes hasil belajar. Tes kecerdasan itu apa sih? Bagaimana sih? Nah, jadi tes kecerdasan ini adalah tes sebagai kemampuan berpikir yang bersifat abstrak. Abstrak itu berarti dia tidak terlihat ya teman-teman. Tes kecerdasan ini juga dapat diartikan sebagai kemampuan umum individu untuk berperilaku yang jelas. Tujuannya yaitu berpikir rasional dan berhubungan dengan lingkungan secara efektif. Jadi ada pendapat ahli yang mengemukakan beberapa rumusan kecerdasan, yaitu dari Singgih D. Gunarsah 1991. Apa saja rumusan kecerdasannya? Yang pertama itu ada kecerdasan merupakan suatu kumpulan kemampuan seseorang yang memungkinkan memperoleh ilmu pengetahuan dan mengamalkan ilmu tersebut dalam hubungannya dengan lingkungan dan masalah-masalah yang timbul. Yang kedua, ada kecerdasan adalah suatu bentuk tingkah laku tertentu yang tampil dalam kelencaran tingkah laku. Kemudian yang ketiga, ada kecerdasan meliputi pengalaman-pengalaman dan kemampuan bertambahnya pengertian dan tingkah laku dengan pola-pola baru dan mempergunakannya secara efektif. Jadi dengan demikian tes kecerdasan itu tidak lain adalah prosedur yang sistematis dengan menggunakan instrumen untuk mengetahui kemampuan umum individu, terutama menyangkut kemampuan berpikirnya. Melalui tes ini akan diketahui kualifikasi atau tingkat kecerdasan atau biasa kita sebut sebagai IQ ya teman-teman. IQ murid, terus murid tersebut itu dapat dikatakan cerdaskah, jeniuskah, atau rata-ratakah, atau di bawah rata-ratakah, atau sebagai murid yang kecerdasan normal. Baiklah, yang kedua itu tadi, yang pertama adalah tes kecerdasan. Kemudian ini yang kedua, kita lanjut. Yang kedua adalah tes bakat. Tes bakat ini dapat kita lihat atau kita nilai, kita tes dari bakat siswa tersebut, dari bakat murid sekolah dasar tersebut. Bakatnya itu apa aja sih? Bakat kan banyak. Jadi siswa sekolah dasar itu kan pasti mempunyai bakat dan keterampilannya masing-masing. Ada yang pandai berpuisi, ada yang pandai menari, bernyanyi. Nah, dari situ kita dapat mengukur tes atau prestasi mereka. Jadi untuk mengetahui bakat individu yang telah dikembangkan, beberapa tes, yaitu ada yang pertama rekonik. Tes ini mengukur fungsi motorik atau persepsi dan berpikir mekanis.
Kalau dibilang motorik ya berarti tes rekonik ini seperti tes keterampilan yang mengukur psikomotoriknya. Psikomotoriknya itu seperti apa? Misalnya contohnya itu seperti mampu enggaknya siswa itu menciptakan suatu produk keterampilan. Kemudian yang kedua ada tes bakat musik. Kalau yang namanya musik ini berarti dia yang berhubungan dengan suara, nada, ritme, warna bunyi, dan memori. Nah, contohnya apa? Contohnya seperti kalau anak SD itu biasa bermain biola, dari situ kita dapat mengukur kecerdasannya. Kemudian kalau nggak dari main biola itu main recorder, dari situ juga bisa. Nah, kemudian yang ketiga ada tes bakat artistik. Tes bakat artistik ini mengukur dari tingkat menggambar. Artistik berarti dia menggambar, melukis, pokoknya yang berhubungan dengan tentang gambar 2 dimensi, gambar lukisan, pemandangan. Biasa itu kan kalau anak SD kita suruh menggambar, mereka tuh senang ya teman-teman. Kemudian ada tes bakat klerikal perkantoran. Nah, ini untuk mengukur kecepatan dan ketelitian. Dari tes bakat klerikal atau perkantoran ini, bagaimana kita mengukur bakat siswa tersebut? Kita mengukurnya dapat kita ukur dari kan kecepatan dan ketelitian. Bisa juga kita mengukur, misalnya kita berikan dulu dia soal matematika. Dari situ mereka dapat mengukur ketelitiannya mulai dari menyusun rumus, kemudian menyelesaikan jawabannya. Harus teliti ya teman-teman, kalau enggak pasti mereka bakalan salah. Jadi seperti itu. Kemudian ada tes bakat yang multifaktor. Jadi tes ini tuh mengukur berbagai kemampuan khusus. Yang telah lama digunakan adalah DAT atau Differential Aptitude Test. Tes ini mengukur 8 kemampuan khusus. Jadi ada 8 kemampuan khusus yang diukur dalam tes ini. Yang kelima ini, yang pertama ada berpikir verbal. Berpikir verbal ini apa sih sebenarnya? Jadi berpikir verbal ini adalah suatu proses berpikir yang dilakukan. Dia hanya berpikir tentang secara verbal. Verbal itu gimana sih sebenarnya? Coba yang tahu jawab di kolom komentar ya teman-teman. Biar kita di sini kan sama-sama belajar. Nanti setelah itu kita bahas lagi di video selanjutnya. Oke, yang kedua ada kemampuan bilangan. Jadi kemampuan bilangan ini dia proses kemampuan berpikir menggunakan angka-angka seperti yang saya bilang tadi. Contohnya mengerjakan soal matematika. Kemudian ada berpikir abstrak yang mengungkapkan kemampuan nalar yang dinyatakan dengan menggunakan berbagai bentuk diagram. Mohon maaf ya teman-teman, sebentar. Oke, kita lanjut. Yang keempat ada hubungan ruang. Yang kelima ada kecepatan dan ketelitian.
Kemudian yang keenam ada berpikir mekanik. Kemudian yang ketujuh ada penggunaan bahasa pengucapan yang mengungkap kemampuan mengeja kata-kata umum. Kemudian yang terakhir, yang kedelapan, ada penggunaan bahasa menyusun kalimat yang mengungkapkan kemampuan pemakaian kata-kata dalam kalimat seperti tanda baca dan tanda bahasa. Sepertinya saya sudah mau mulai masuk angin. Kemudian masuk kita yang tes yang ketiga, tes tertulis yang ketiga, yaitu tes prestasi belajar atau achievement test. Jadi tes prestasi belajar ini tes yang bagaimana sih Kak? Bagaimana sih? Jadi tes prestasi belajar ini adalah suatu perangkat kegiatan atau alat yang dimaksudkan untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran yang telah dirancang sebelumnya dalam domain kognitif, afektif, dan psikomotorik. Jadi tes prestasi belajar ini tes yang mengukur dari mulai kegiatan pembelajaran yang diukurnya, yaitu itu tes pengetahuannya, sikap, dan keterampilan seorang murid sekolah dasar. Terus penggunaan teknik khususnya tes prestasi belajar bagi guru di sekolah bertujuan untuk jadi teknik ini tuh bertujuan untuk yang pertama tuh menilai kemampuan belajar murid, yang kedua memberikan bimbingan belajar kepada murid, kemudian yang ketiga mengecek kemajuan belajar, yang keempat memahami kesulitan-kesulitan belajar, kelima memperbaiki teknik mengajar, keenam menilai efektivitas atau keberhasilan mengajar. Kemudian tes prestasi belajar ini disusun untuk mengukur hasil pembelajaran dan kemajuan belajar murid. Tes ini tuh meliputi yang pertama ada tes diagnostik yang dirancang agar guru dapat menentukan letak kesulitan murid, terutama dalam mata pelajaran berhitung dan membaca. Jadi di tes diagnosis ini guru tuh merancang untuk menentukan di mana siswa itu kesulitan dalam berhitung dan juga membaca. Kemudian yang kedua ada tes prestasi belajar kelompok yang baku. Yang ketiga ada tes prestasi belajar yang disusun oleh para guru. Baiklah, itu tadi tes teknik tes tertulis. Baiklah, kita lanjut di teknik tes non tertulis. Di teknik tes non tertulis ini ada observasi, ada wawancara, kemudian ada pokoknya di teknik non tertulis ini teknik yang tidak tertulis, namanya juga teknik non tertulis. Lawak sikit, nggak apa-apa lawakan. Jadi apa sih teknik non tertulis itu? Teknik non tertulis itu merupakan prosedur pengumpulan data yang dirancang untuk memahami pribadi murid. Jadi semua tes itu dirancang, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, itu dirancang untuk memahami murid tersebut. Kemudian tes non tertulis ini teknik non tes ini bersifat kualitatif. Jadi teknik ini tidak menggunakan alat-alat yang bersifat mengukur, tetapi hanya menggunakan alat
yang bersifat menghimpun atau mendeskripsikan saja. Jadi enggak seperti di tes tertulis ya. Kalau di non tes ini dia seperti hanya lebih detailnya tentang siswa tersebut. Kemudian teknik ini terdiri dari beberapa macam jenis seperti observasi, angket, wawancara, sosiometri, dan studi dokumentasi atau studi kasus ya. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu observasi atau pengamatan. Observasi atau pengamatan yaitu teknik atau cara untuk mengamati suatu keadaan atau suatu keadaan tingkah laku. Karena sifatnya mengamati, maka alat yang paling pokok dalam teknik ini adalah panca indera, terutama indera penglihatan. Bagaimana sih proses mengamati ini? Kita itu sebagai guru itu harus bisa mengamati murid kita satu persatu, memahami. Kita lihat murid siswa di depan ini, murid siswa. Kita perhatikan gerak-gerik siswa tersebut. Sebenarnya siswa tersebut ini seperti apa sih? Dia itu yang bagaimana sih? Apakah dia model siswa yang aktif atau dia model siswa yang pendiam? Dari sini, dari observasi ini, disinilah kita dapat melihat atau memahami siswa tersebut. Jadi teknik observasi ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama itu dilakukan sesuai dengan tujuan yang dirumuskan terlebih dahulu. Kemudian yang kedua direncanakan secara sistematis. Kemudian yang ketiga, hasilnya dicatat dan diolah sesuai dengan tujuan. Kemudian yang keempat, perlu diperiksa ketelitiannya. Jadi teknik observasi ini dapat dikelompokkan lagi ke dalam beberapa jenis, yaitu yang pertama observasi sehari-hari, yaitu observasi yang tidak direncanakan dengan seksama, karena pengamatan ini dikerjakan sambil mengerjakan tugas rutin. Contohnya ini seperti pengamatan kita sehari-hari itu, misalnya ketika kita sebagai guru itu sedang mengajar di kelas. Kita tuh gak hanya cuman mengajar, tetapi kita juga sekalian mengamati siswa kita tersebut dari mulai awal kita masuk kelas sampai akhir jam pelajaran. Kita itu harus bisa, jadi guru sekolah dasar itu harus serba bisa. Makanya itu guru yang hebat akan menghasilkan siswa yang hebat. Kemudian yang kedua ada observasi sistematis, yaitu observasi yang direncanakan dengan seksama serta memiliki pedoman yang berisi tujuan, tempat, waktu, dan item-item dengan menggambarkan tingkah laku observan murid yang diobservasi. Jadi observasi sistematis ini observasi yang direncanakan ya teman-teman, yang memang benar-benar akan dilakukannya observasi kepada murid atau siswa sekolah dasar tersebut. Kemudian yang ketiga ada observasi partisipatif, yaitu observasi di mana observer berada dalam situasi yang sedang diamati. Contohnya guru mengamati perilaku siswa pada saat proses belajar mengajar berlangsung. Ini hampir sama dengan yang pertama tadi, observasi sehari-hari. Jadi di observasi partisipatif ini guru mengamatinya ketika proses belajar mengajar berlangsung.
berarti di dalam kelas ya, seperti yang saya jelaskan tadi. Kemudian yang keempat ada observasi non partisipasi, yaitu observasi di mana observer tidak turut atau berada dalam situasi kegiatan siswa. Contohnya, guru mengamati tingkah laku seorang siswa tersebut yang sedang belajar dengan guru lain. Nah, ini dapat kita lakukan pengamatannya juga ketika siswa yang berada di dalam kelas itu bukan dengan kita yang mengajar, tapi dengan guru yang lain. Bagaimana kita mengamatinya? Misalnya kita spek aja lah ya kan, cari-cari kayak tengok-tengok aja, pura-pura lewat di depan pintu. Dari situ kita juga dapat melihat dan mengamati siswa tersebut. Kemudian ada kelebihan dan kekurangan dalam teknik observasi ini. Yang pertama kita bahas adalah kelebihan observasi. Observasi ini merupakan teknik yang berlangsung, dapat dipergunakan untuk memperhatikan berbagai gejala tingkah laku murid. Nah, kelebihannya yaitu dapat memperhatikan gejala tingkah laku murid. Yang kita perhatikan itu adalah tingkah laku murid di dalam kelebihan. Kemudian observasi memungkinkan pencatatan yang serempak dengan kejadian yang penting. Kemudian observasi baik sekali untuk digunakan sebagai teknik untuk melengkapi data yang diperoleh dengan teknik lain. Seperti yang tadi ya, dengan saya bagaimana siswa tersebut, kemudian jika dengan guru lain bagaimana sikap siswa tersebut. Kemudian yang keempat adalah dalam observasi pengumpulan data tidak perlu mempergunakan bahasa untuk berkomunikasi dengan objek yang ditelaah. Kenapa? Karena dalam observasi ini kita hanya mengamati gerak-gerik siswa tersebut, dan yang paling berperan penting dalam observasi ini adalah penglihatan kita dan pemahaman kita terhadap siswa tersebut. Kemudian ada lagi kelemahan observasi, yaitu yang pertama, banyak hal-hal yang tidak dapat diamati dengan observasi langsung. Maksudnya yang hal-hal yang tidak dapat diamati dalam observasi langsung ini seperti masih banyak yang belum bisa kita pahami dari siswa tersebut, kan karena yang dapat kita amati itu hanya gerak-gerik tingkah laku siswa tersebut. Masih banyak lagi yang belum kita ketahui, seperti siswa tersebut itu sebenarnya itu bagaimana sih, maunya apa sih, kayak gitu kan. Kemudian apabila objek observasi mengetahui bahwa ia sedang diamati, cenderung melakukan kegiatannya dibuat-buat. Jadi dalam melakukan kegiatan observasi ini, kalau bisa yang diobservasi itu siswa tersebut itu jangan sampai tahu bahwa kita sedang mengamati siswa tersebut. Jadi real murni ya, sifat yang dikeluarkan oleh siswa tersebut itulah sifat mereka, asli mereka itu bagaimana. Kalau misalnya mereka tahu kita sedang mengamati siswa tersebut, bisa jadi misalnya dia yang jadi kayak cari-cari perhatian ya kan, dibuat-buat dia, jadi kan kesannya kayak menokoh ya kan. Kemudian yang ketiga, timbulnya suatu kejadian yang hendak diobservasi tidak selalu dapat diramalkan sebelumnya, sehingga pengamat sukar untuk menentukan waktu yang tepat untuk melakukan observasi. Jadi jika kita ingin melakukan observasi itu, yang pertama yang harus kita tentukan itu adalah waktu.
dan waktu itu bukan, bisa dibilang bukan harus hari ini gitu. Gini, dalam waktu itu dimana dan kapan kita dalam posisi apapun itu, pada saat itu juga lah kita harus melakukan observasi itu ketika kita sedang berada di waktu yang tepat, bukan dengan misalnya kita akan mau observasi hari Rabu besok, rupanya hari Rabu besok siswa yang akan diobservasi itu nggak datang gitu. Jadi kita harus melakukannya itu dalam situasi yang sedang kita jalani dan itu berada di situasi yang tepat. Kemudian yang terakhir ada observasi banyak tergantung pada faktor-faktor yang tidak dapat dikontrol. Nah, maksudnya di sini itu kita mengamati siswa tersebut tetapi tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Jadi dapat menimbulkan sesuatu yang tidak dapat dikontrol. Kemudian teknik non-tes yang kedua yaitu ada teknik wawancara. Wawancara merupakan teknik untuk mengumpulkan informasi melalui komunikasi secara langsung dengan responden. Responden itu apa? Yaitu orang yang dimintai untuk sebagai informan atau informasi, orang yang dimintai informasi. Dalam hal ini bisa murid, orang tua murid, teman-teman atau orang lain yang dimintai keterangan tentang murid tersebut. Contoh, mohon maaf, kelebihan dan kekurangan wawancara ada 4 ya kelebihannya, dan kekurangannya ada 3. Yang pertama kelebihan dulu kita bahas. Jadi yang pertama kelebihan wawancara tuh, wawancara merupakan teknik yang paling tepat untuk mengungkapkan keadaan pribadi murid. Yang kedua dapat dilakukan terhadap setiap tingkatan umur. Yang ketiga dapat diselenggarakan serempak dengan observasi. Jadi wawancara ini dapat kita laksanakan bersamaan dengan observasi. Kemudian digunakan untuk pelengkap data yang dikumpulkan dengan teknik lain. Adapun kelemahan-kelemahan dari teknik wawancara ini yaitu yang pertama tidak efisien atau tidak dapat menghemat waktu secara singkat. Yang kedua sangat tergantung pada kesediaan kedua belah kesediaan kedua belah pihak. Dan yang ketiga yaitu menuntut penguasaan bahasa dari pihak wawancara. Jadi maksudnya menuntut penguasaan bahasa itu dari pihak wawancara, penguasaan bahasa dari pihak wawancara itu udah mantap belum cara bahasa dia berwawancara, seperti itu ya teman-teman. Kemudian yang ketiga ada angket atau kuesioner. Angket atau kuesioner itu apa sih? Angket atau kuesioner itu merupakan alat pengumpul data atau informasi melalui komunikasi tidak langsung, yaitu melalui tulisan. Jadi angket itu adalah pengumpulan data informasi yang dilakukan secara tertulis ya teman-teman. Pertanyaannya dia tertulis
Angket ini berisi daftar pertanyaan yang bertujuan untuk mengumpulkan keterangan tentang berbagai hal yang berkaitan dengan responden atau murid. Beberapa petunjuk untuk menyusun angket. Yang pertama, gunakan kata-kata yang tidak mempunyai arti lengkap. Kemudian, susunan kalimat sederhana tapi jelas. Yang ketiga, hindarkan pemakaian kata-kata yang sulit dipahami, misalnya seperti kata-kata inisial atau pokoknya yang sulit dipahami. Kemudian selanjutnya, pertanyaan jangan bersifat memaksa untuk dijawab. Jadi menurut siswanya tersebut aja, sesanggupnya saja. Nah, kemudian hindarkan kata-kata yang bersifat negatif dan menyinggung perasaan responden. Oke guys, oke teman-teman, mohon maaf ya udah biasa bilang guys kayak gitu. Jadi itulah tadi dia teknik observasi, teknik wawancara, juga teknik angket. Kemudian ada teknik non-tes yang kedua, ada catatan anekdot, autobiografi, sosiometri, dan studi kasus. Jadi yang pertama yang kita bahas di non-tes yang kedua ini yaitu adalah catatan anekdot. Catatan anekdot yaitu catatan otentik hasil observasi yang menggambarkan tingkah laku murid atau kejadian peristiwa dalam situasi yang khusus. Catatan anekdot ini bisa menyangkut tingkah laku seseorang atau kelompok. Jadi dengan mempergunakan catatan anekdot, guru dapat memperoleh pemahaman yang lebih tepat tentang perkembangan murid, memperoleh pemahaman tentang penyebab dari gejala tingkah laku murid, memudahkan dalam menyesuaikan diri dengan kebutuhan murid. Dari catatan anekdot ini memiliki syarat sebagai berikut. Yang pertama objektif, yang kedua deskriptif, dan yang ketiga selektif. Objektif itu seperti apa sih? Objektif yaitu catatan yang dibuat secara rinci tentang perilaku murid. Untuk mempertahankan objektivitas dapat dilakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama itu ada catatan dibuat sendiri oleh guru. Yang kedua ada pencatatan dilakukan segera setelah suatu peristiwa terjadi. Kemudian yang ketiga ada deskripsi dari suatu peristiwa dipisahkan dari tafsiran pencatatan dulu. Yang kedua ada deskriptif, yaitu catatan yang menggambarkan diri murid secara lengkap tentang suatu peristiwa. Yang ketiga ada selektif, yaitu pilihan suatu situasi yang dicatat adalah situasi yang relevan dan tujuan masalah yang sedang terjadi. Kemudian ada selanjutnya autobiografi atau riwayat hidup pribadi. Seperti saya ini, misalnya contohnya saya menceritakan diri saya sendiri. Jadi dalam teknik non-tes autobiografi ini, siswa tersebut itu harus bersedia siap ya, kita bagus-bagus lah kan meminta kepada siswa tersebut untuk melakukan penceritaan terhadap dirinya sendiri, pokoknya cerita tentang diri dia sendiri lah, nama saya, tempat tinggal saya, tempat lahir saya, hobi saya apa, pokoknya berkaitan dengan diri sendiri. Kemudian ada sosiometri, studi kasus. Kita bahas dulu ya sosiometri.
Sosiometri ini apa sih? Tujuannya apa sih? Jadi sosiometri ini teknik yang bertujuan untuk memperoleh informasi tentang hubungan atau interaksi sosial di antara murid. Melalui teknik ini, guru dapat mengetahui tentang yang pertama, murid yang populer atau banyak disenangi teman. Yang kedua, yang murid yang tidak disenangi teman. Terus yang ketiga, kelompok kecil, berarti murid yang kayak bergeng-geng gitu, dia yang punya kelompok teman, dia bertemannya sama itu aja, kesana kemari sama itu aja, dia nggak mau berbaur dengan yang lainnya, seperti itu contoh. Kemudian yang keempat itu adalah ada teknik studi kasus. Jadi teknik studi kasus itu apa sih? Teknik studi kasus itu adalah teknik yang merupakan teknik mempelajari perkembangan seorang murid secara menyeluruh dan mendalam, serta mengungkapkan seluruh aspek kepribadian murid yang datanya diperoleh dari berbagai pihak, seperti dari setiap guru, orang tua, dokter, atau pihak yang berwenang. Jadi dalam studi kasus ini kita sebagai kita yang akan melakukan tes kepada siswa tersebut, kita harus melakukan sebuah pertanyaan, meminta informasi baik kepada temannya, kepada gurunya, seperti itu ya teman-teman. Jadi dalam pelaksanaan studi kasus ini dapat ditempuh langkah-langkah, yaitu yang pertama, menemukan murid yang bermasalah. Jadi studi kasus ini berhubungan dengan, bisa jadi dengan penyelesaian masalah juga ya teman-teman. Yang kedua, memperoleh data. Ketiga, menganalisis data. Dan keempat, memberikan layanan bantuan. Nah, dari dalam studi kasus ini, setelah kita menemukan masalah dari siswa tersebut, kita harus mengumpulkan data-data yang dapat mendukung agar kita dapat membantu siswa tersebut dalam menyelesaikan masalahnya. Jadi teman-teman, itu saja yang dapat saya jelaskan dari teknik-teknik dalam memahami murid. Jadi yang ringkasannya ini ya, ringkasannya ada tes tertulis, ada non tes. Baiklah teman-teman, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.